kita akan menyampaikan sedikit informasi mengenai dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang sedang mewabah di berbagai negara termasuk Indonesia. COVID-19 merupakan virus yang menyerang di saluran pernafasan. Penyebaran virus corona ini bisa melalui udara, bahkan kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi. Penyebaran ini juga bisa melalui percikan air liur ketika bersin dan memegang benda yang sudah dipegang oleh orang yang sudah terinfeksi. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala awal infeksi virus corona ini seperti gejala flu, yaitu demam tinggi, batuk berdahak, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Jika mengalami gejala tersebut dan tidak membaik malah memburuk, maka segera periksa ke dokter agar mendapatkan penanganan khusus. COVID-19 ini memiliki banyak dampak bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal kesehatan, ketika virus memasuki sel-sel pernapasan akan menyebabkan kerusakan pada organ paru-paru hingga menyebabkan kematian. COVID-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya, terutama pada sektor perekonomian yang sekarang menyebabkan aktivitas masyarakat terhenti dan banyak pegawai yang terkena PHK hingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Selanjutnya, mari kita simak video berita dari Kompas TV terkait dampak pandemi COVID-19 pada sektor perekonomian. Kementerian Keuangan mengakui virus corona yang menimpa Tiongkok dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di 2020 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa penurunan ekonomi Tiongkok sebesar 1 hingga 2% akibat virus corona akan berpengaruh juga ke pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3 hingga 0,6% di tahun 2020. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah China terus melakukan counter cyclical dengan kebijakan ekspansi fiskal dan moneternya. Jika pertumbuhan ekonomi Singapura dan Jepang diestimasi negatif pada kuartal pertama, Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5% di tahun 2020 karena pemerintah China juga masih menggunakan baseline 6%. Belum ada ketidakpastian itu, maka kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, karena walaupun kita semua mengatakan ini pasti akan berpengaruh kepada GDP di RRT tadi antara menurun 1% sampai dengan 2 atau 2,5%. Namun kita juga nggak boleh underestimate pemerintah RRT akan melakukan counter cyclical. Yang ini sekarang sudah dilakukan. Jadi kalau proyeksi akan kontraksi atau menurun 1%, kalau dia flush dengan counter cyclical yang efektif, dan biasanya RRT itu cukup efektif, entah itu ekspansi fiskal, ekspansi moneter, ekspansi kredit, itu bisa dilakukan. Bisa saja nanti growth-nya mereka bisa pick up di kuartal kedua atau 3. Jadi karena tidak pasti, saya juga tidak akan mengatakan, tapi saya ingin menyampaikan hari ini bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan itu tetap harus kita tingkatkan. Pada video berita tersebut, telah kita ketahui bahwa COVID-19 sangat berdampak buruk pada sektor perekonomian. Tak hanya itu saja, COVID-19 juga berdampak buruk pada dunia pendidikan. Menurut UNESCO, hampir 300 juta siswa terganggu aktivitas sekolahnya dan terancam hak pendidikan di masa depan. Siswa menjadi terganggu karena pembelajaran dialihkan menjadi sistem daring atau online, padahal teknologi di Indonesia masih dikatakan rendah. Menurut saya, pembelajaran daring ini kurang efektif karena siswa cenderung lebih malas belajar dan tingkat pemahaman semakin menurun. Untuk menangani dan mencegah kasus penyebaran virus corona, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terapkan social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan, selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga